Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, kiranya tetap penuh semangat dan terus percaya dan berpengharapan kepada Tuhan ya. Bersama saya Pendeta Romaulis Yahaan, di dalam renungan harian menurut Almanak HKBP, kita mau belajar untuk tetap dimampukan melakukan banyak hal baik yang berkenan kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang malam tadi, dan di pagi ini penyertaan-Mu semakin nyata. Dan kami percaya Tuhan, di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Mampukan kami untuk melakukan segala pekerjaan kami dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah kami terus diajar di dalam firman Tuhan. Sebentar kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan dimampukan menjadi pelaku firman yang baik di dalam hidup ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Sabtu 16 September 2023, tertulis dalam kitab Yeremia 32 ayat 17. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Yale Tuhan Jehovah, idama, nunga dijadion ho aka langit doho tano on, maritehite hagogoonmu na gudangi, dohot maritehite tanganmu na toltoli, dang adong naso terpatupaho nanggo sada. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yeremia Nabi Tuhan yang dipilih sejak dari kandungan ibu, yang ditetapkan menjadi nabi bagi bangsa Israel, untuk memperingatkan bangsa itu untuk hidup benar, hidup lurus di dalam kehendak Tuhan. Yeremia adalah nabi yang taat, yang sangat taat kepada Tuhan. Dan Yeremia merupakan teladan yang baik bagi setiap orang-orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanan Yeremia dia banyak sekali menghadapi kesulitan. Pada waktu itu di perikop kita pada hari ini dikatakan bahwasanya Yeremia di dalam tekanan, di mana Babel sedang mengepung Yerusalem. Tanda-tanda kekalahan, tanda-tanda kehancuran sudah ada di depan mata. Tetapi dengan penuh taat, dengan penuh semangat, Yeremia mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Sekalipun menurut logika manusia sangat tidak mungkin. Untuk apa tanah yang akan sebentar lagi hancur, yang akan dikuasai oleh musuh, harus dipertahankan dengan membelinya? Di dalam ayat 1 sampai ayat 7 kita boleh melihat bagaimana Allah memerintahkan Yeremia untuk membeli sebidang tanah. Sebenarnya ini tidak masuk akal lagi dan tidak berguna. Tetapi inilah yang mau kita pelajari dan mau kita teladani. Di dalam ketaatannya, Yeremia mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia memanggil saksi-saksi, dan kepada para saksi dia beritahukan bahwasanya sekalipun tanah yang mereka tempati saat ini akan diduduki oleh musuh pada waktu yang sangat lama, tetapi Yeremia sangat yakin di masa yang akan datang tanah itu akan kembali menjadi milik mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita melihat masa depan hidup kita?
Ketika kita sekarang diperhadapkan dengan sesuatu yang sangat dilematis. Dimakan mati ibu, tak dimakan mati ayah. Rasanya itu adalah pilihan yang sangat sulit. Kita tidak bisa memilih antara mati ibu atau mati ayah. Karena mereka sama-sama sangat kita cinta, bukan? Inilah yang terjadi. Dilematis sekali. Ketika Yeremia menolak Allah, maka kematian ada di depan mata. Ketika dia menuruti Allah, dari pandangan dunia, seolah-olah kematian itu akan terjadi. Tetapi sebenarnya, di sanalah keselamatan dan kehidupan yang kekal sedang dikerjakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dari kesungguhan Yeremia untuk menaati Tuhan di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya. Yeremia tetap taat, tetap percaya, sekalipun memang pada waktu itu dia sedang dalam keadaan bingung. Mungkin hal yang sama akan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita di dalam masalah besar, bagaimana kita bisa mengatasinya? Tetapi ada harapan, ada janji bersama Tuhan, masalah kita akan selesai. Sementara pada waktu yang panjang, persoalan itu belum dapat selesai dengan baik juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam keadaan sulit, di dalam keadaan terpuruk, di dalam keadaan tertekan, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu, tetapi datanglah kepada Tuhan dan andalkanlah Dia. Sebagaimana Yeremia di dalam kebingungannya, di dalam ketidaktahuan dan ketidakpastian akan keselamatan bangsa itu, dia datang kepada Tuhan di dalam doa. Demikianlah yang bisa kita baca dari renungan kita pada hari ini di ayat 17. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Inilah sebenarnya yang harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Di dalam doa-doa kita percaya Tuhan akan bekerja. Dan di dalam kesaksian hidup kita, kita boleh mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun jalan kita gelap, percayalah akan ada terang ilahi yang terpancar dari dalam dirimu yang penuh pengharapan. Sehingga engkau tidak lagi melihat jalanan itu gelap. Sehingga engkau tahu mau kemana melangkah dan menyelesaikan setiap persoalanmu. Amin. Ya, percayalah saudara. Tuhan selalu ada dan terus menyertai kita. Amin ya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah memuji Tuhan. Sekalipun sekarang keadaan kita sedang sulit, keadaan kita sedang berat, kita sedang bingung, kita sedang khawatir, takut dan lain sebagainya, yakin dan percayalah, bersama Tuhan ada masa depan. Bersama Tuhan ada kebaikan. Bersama Tuhan ada masa depan yang penuh harapan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Tetaplah taat sekalipun sekarang sedang sulit. Tetaplah percaya sekalipun sekarang engkau sedang terjepit. Percayalah, selalu ada jalan bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami melihat dan belajar dari Yeremia di dalam ketaatannya akan perintah-Mu. Tuhan, kami sering sekali lalai untuk menaati-Mu ketika kami diperhadapkan dengan banyak kesulitan hidup kami. Tapi hari ini kami mau belajar dan kami mau meneladani Yeremia yang selalu taat sekalipun dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terdesak. Kami mau melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami percaya Tuhan, di dalam perintah-Mu ada sukacita, ada masa depan yang baik yang sedang menanti kehidupan kami. Karena itu kami serahkan seluruh hidup kami, seluruh pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, sekalipun hari ini mungkin banyak pekerjaan yang sulit kami atasi, yang sulit kami selesaikan, tapi kami percaya
Tuhan akan menolong dan memampukan kami untuk menyelesaikannya semua dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berkati kami bersama-sama dengan seluruh keluarga kami hari ini dan untuk selamanya. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas bagi saudaraku sekalian. Tetap semangat dan tetaplah mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.